الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما warzuqna fahmah. Insyaallah kita akan awali kitab Rasail Atba' Al-Kurama fi Sihhati Amaliyat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini Kiai Ma'ruf Khazin, masih muda, belum terlalu tua ini orangnya. Kita langsung kepada isi muqaddimah, kita tinggalkan, berjumlah 111 halaman lebih kurang. Ya, 111 halaman kita bagi pertemuan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. 5 kali 4 20. Berarti minimal kita habiskan 100 bagi 20 berapa? 5. Minimal 6 sampai 7 halaman. Insyaallah baru nanti kita bisa khatam kalau tidak ada halangan, ya, biidznillah. Karena kita berusaha setiap kitab yang kita daurahkan kita khatamkan. Karena ini agak tebal juga sedikit, ya. Kita awali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. At-ta'sil wa at-ta'sis ayyuha al-qari'un al-kiram, narju fahmakum awalan anna al-adillata 'inda al-madahib al-arba'ati la tanhasiru 'ala al-kitab was sunnati bal tazidu wa hiya al-ijma' wal qiyas kama istanbata al-mufassir ar-Razi fi tafsirihi mafatih al-ghaib qawluhu ta'ala أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة. قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة. وكثيرا ما تجد في أقوال المذهب الشافعي على سبيل القياس. Taksis dan taksil, ini pengasasan dan peletakan dasar. Hai para pembaca yang mulia, kami harapkan pemahaman kalian untuk pertama sekali bahwasanya dalil-dalil itu di kalangan madhahib arba'ah, menurut madhab yang keempat, tidak terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi lebih, yaitu ditambah ijma' dan qiyas, sebagaimana mufassir Al-Imam Ar-Razi mengistinbat di dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, ya, tafsir kabir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiiullaha wa atiiur rasul", taati Allah, taati Rasul, menunjukkan wajib mengikuti kitab dan sunnah. Karena kalam Allah kitabullah, kalam Rasul itulah
hadis qauli. Sunnah itu lebih dari sekedar hadis qauli, karena dia juga ada fi'li dan takriri, pokoknya yang disandarkan kepada Nabi. Firman Allah, wa ulil amri minkum, taati juga ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri itu adalah sultan yang mengurusi urusan duniamu dan ulama yang mengurusi urusan agamamu. Sebagaimana engkau taat kepada sultanmu, maka ikuti juga, taati juga ulamamu. Karena itu ya dulu indana, firman Allah wa ulil amri minkum itu menunjukkan menurut kami di sisi kita bahwa ijma' ummah adalah hujjah, bahwa ijma' dari ummah adalah hujjah. Bahkan ijma' ini kalau diposisikan urutannya itu, banyak para ulama menyebutkan dasar dari persoalan ini sebelum Al-Quran dan Sunnah adalah ijma' para ulama. Kenapa? Karena ijma' itu bukan sembarangan. Kalau udah ulama itu berijma', ada dasarnya. Dasarnya ya Al-Quran dan Sunnah. Meski demikian tidak bisa dipungkiri ada yang tidak menerima ijma'. Kalau dalam mazhab di luar mazhab yang empat, itu al-Zahiri termasuk yang menolak ijma', yang dengan pemahaman tersendiri. Asy-Syaukani itu juga menganggap tidak mungkin ijma' itu terjadi. Asy-Syaukani Zaidi. Tapi Zaidi itu akrab ila ahli sunnah. Jadi Zaidiyah itu dekat kepada ahli sunnah, mirip-mirip BI. Ya, beda tipis saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in", jika kalian berseberangan dalam hal sesuatu, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan menurut kami bahwa qiyas adalah hujjah. Jadi satu persoalan dikembalikan kepada Allah, ada ayat. Kembalikan kepada Rasul, ada sunnah. Walaupun tidak pas, tapi kalau mirip, itulah yang disebut kemudian dengan qiyas. Ilhaqu amrin bi amrin. Wa katsiran ma tajid, dan banyak engkau akan dapati dalam pendapat-pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan qiyas, ala sabilil qiyas, berdasarkan qiyas. Itu yang pertama, untuk diperhatikan. Wa tsaniyan, ijtihadul ulama qad i'tabarahu asy-syari'u wa laysa bi bid'atin. An Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang kedua, bahwa ijtihad ulama itu dipandang benar oleh syara', bukan bid'ah. Terdapat hadis dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu an sahabati ajma'in, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim memutuskan satu persoalan lalu dia berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi apabila dia putuskan hukum, maka dia berijtihad kemudian tersalah, tersalah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala.
Kalimat akhta itu lebih kepada kesalahan yang tidak disengaja. Ya, akhta. Makanya kalau membunuh tanpa sengaja itu namanya qatlu khata. Ada membunuh yang mirip sengaja. Nah, itu khatu amdin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ingat, yang bisa menghukumkan seperti ini adalah hakim. Jadi kalau yang berijtihad, yang punya perangkatnya, yang punya syaratnya, tidak sembarangan. Apalagi baru mengaji setahun 2 tahun, baru belajar 2-3 kitab, udah berijtihad. Nah, itu luar biasa, lebih cerdas dari Imam Syafi'i itu. Wa thalithan ijtihadul ulama'i min al-kitab sunnati hatta yasira hukman imma bi tariqin nassi aw al-istinbati wa huwa ala sabil al-umumi wa laysa bi bid'atin kama syaraha al-hafiz Ibnu Hajar wal muradu bi qawlihi kullu bid'atin dalalah ma uhditha wa la dalila lahu min asy-syar'i bi tariqin khassin wa la 'ammin Yang ketiga, bahwa ijtihad para ulama itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah, sehingga jadilah dia itu satu hukum. Imma dengan jalan nas, memang terdapat nasnya, teksnya ada di dalam Quran atau hadis, ataupun dengan istinbat, dengan metode istinbat. Dan ini ala sabilul umum, menurut biasanya secara umum, walaysa bid'ah, dan ini bukan bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang dimaksud, ini ungkapan dari Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah, ini yang selalu dipakai ini hadis ini oleh tetangga sebelah, yang disebutkan oleh Tuan Khalifah tadi. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dhalalah. Dhalalah itu sesat. Nah, kalau sesat, nerakalah. Apa yang dimaksudkan dengan potongan dari hadis ini? Ma uhditha wa la dalila lahu minasy syar'i, itulah bid'ah. Sesuatu yang baru dibuat, belum ada contoh, belum ada misal sebelumnya, tapi tidak ada dalil baginya dari syarak. Bitariqin khas, dengan jalan yang khusus, dan tidak pula yang umum. Jadi selagi ada dalilnya dari syarak, dan dalil tadi ingat bukan hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma', ada qiyas, ini yang disepakati oleh mayoritas, dan bahkan ada lagi walaupun tidak disepakati, dalil-dalil yang lain masih banyak. Nah, inilah yang bid'ah itu, sesuatu yang baru dibuat, belum ada contoh bentuk sebelumnya, tapi tidak ada dalil baginya dari syarak, dengan tariq khas, tidak pula dengan tariq am. Wa akhiran, law kuntum lam taqbalu adillata ulama'ina fama ana alaikum biwakil wa qultu lakum salama. Akhirnya, kalau kamu tidak menerima dalil-dalil ulama yang disampaikan di atas tadilah, maka aku tidak bisa menjamin kamu, maka aku cukup katakan bye-bye. Thawabu qiraatil Quran. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Pahala membaca Al-Quran, baik faham ataupun tidak faham. Ada ulama menyebut bahwa kalau Al-Quran dibaca, faham dan tak faham tetap dapat pahala. Cuman kalau faham, pahalanya lebih besar.
dengan membaca tanpa faham. Ada diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dapat 10 pahala itu ketika baca. Mau paham walaupun tidak paham, ketika dibaca itu udah 10 pahalanya. Dan itu dibaca udah tak paham tidak ada wudu. Kalau dibaca tak paham pun tapi ada wudu, itu disebut di luar salat, pahalanya 25. Lalu kalau dibaca faham, ada dibaca tak faham tapi ada wudu, itu pahalanya 25. Kalau itu di luar salat, kalau di dalam salat pula, itu pahalanya sampai 50. Tapi kalau kemudian dibaca dia dengan faham, itu pahalanya sampai 75, walaupun tak ada wudu, walaupun tidak dalam salat. Dengan faham dibaca pakai wudu itu sampai 100. Kemudian paham bacanya ada wudu dalam salat, pahalanya 150. Ada disebutkan seperti itu. Nanti bisa dilihat dalam Tanwirul Qulub kalau tidak salah. Itu ada. Paham dengan ngantuk? Paham dengan ngantuk? Orang paham itu biasa ngantuk, ngantuk tapi dia paham. Paham dengan ngantuk ya. Ngantuk itu kan berbeda dengan tidur. Orang ngantuk itu masih kedengar dia, walaupun zzz katanya kan. Tapi kalau udah tidur terus, itu tak dengar sama sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini luar biasa juga. Di antara yang mendengarkan hadis Nabi ini Ibnu Mas'ud. Kita tahu bahwa Ibnu Mas'ud salah satu dari ahli Quran, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul minta Ibnu Mas'ud membacakan Quran di hadapan Nabi. Siapa? Dia berkata dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa anis sahabati ajma'in, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka untuknya satu kebaikan. Nah, dan satu hasanah itu 10 lipatnya. 10 kali seperti itu juga dilipatkan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, nah, tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Berarti ketika dibaca alif lam mim saja udah 3 huruf. 3 huruf kalilah 3 kebaikan kali 10 udah 30. Ini yang mana tadi? Membaca udahlah tidak faham, tidak dalam keadaan berwudu, tentu dia di luar salat. Itu yang 10. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini sahabat ajma'in, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir dengan Al-Quran, baca Qurannya bagus, mahir, maka dia bersama para malaikat mulia. Dan yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, terbatah-batah padanya, dan hal itu alaihi syaqqun, sulit. Itu pun dah payah sama dia. Satu baris saja 2 jam hampir dia baca. Lahu ajrani, justru baginya 2 pahala. Dapat pahala lebih besar. Kenapa? Karena dia dapat ajrul qiraah wa ajrul syaqqah. Pahala baca dia dapat, pahala syaqqun, pahala sulitnya dia membaca itu dia dapat, jadi 2. Cuman hati-hati orang yang kalau dia masih baca Qur'annya terbata-bata, dia punya kewajiban untuk belajar membaca sehingga tidak lagi terbata-bata. Qad thabata thawabu qira'atil Qur'an bid-dalil sahih fa yajuzu ihda'u thawabiha lil mayyit kama sayati. Sungguh telah sabitlah, telah tetaplah pahala membaca Al-Qur'an dengan dalil yang sahih dari hadis-hadis yang disebutkan tadi di atas, maka bolehlah menghadiahkan pahalanya bagi mayit sebagaimana yang akan datang diterangkan. Qira'atul Qur'ani 'indal qabri, membaca Al-Qur'an di samping kubur. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa 'ani sahabati ajma'in qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil kitab wa 'inda rijlaihi
bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Baihaqi fi Syu'ab wa Tarikhi Yahya ibni Ma'in. Membaca Al-Quran di samping kubur, ada asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Ibnu Umar ini sahabat, walaupun dia sahabat junior, karena ketika Rasul wafat umurnya pun baru beberapa belas tahun, tapi dia sahabat. Berarti kan ada dalilnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila wafat salah seorang dari kamu, maka fala tahbisuhu, jangan tahan dia, jangan lama-lama dikuburkan. Itu berarti menahan dia lama. Ya, maka disunnahkan untuk menyegerakan. Wa asri'u bihi, dan cepatkan jenazah itu, mayat tadi, ila qabrihi, bawa ke kuburan untuk dikuburkan. Jadi cepat dikubur, bukan cepat dibawa kubur. Bisa saja dibawa kubur cepat-cepat, sampai dikubur dianggurkan dulu. Kenapa? Nunggu keluarga yang belum nyampe-nyampe juga. Lama juga namanya itu. Selanjutnya apa? Wal yuqra' inda ra'si, baca di samping kepalanya, bi Fatihatil kitab, suratul Fatihah, baca Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabri. Tadi itu di kepala, baca Al-Fatihah. Kemudian pindah di kaki, itu baca khatimah suratil Baqarah, penutup dari surah Al-Baqarah. Mana itu dua ayat terakhir biasanya yang dimaksud, yaitu amanar Rasul sampai selesai. Nah, ini yang meriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Kabirnya, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Yahya ibni Ma'in dalam kitab tarikhnya. Nah, jadi kalau begitu ada dasarnya dari Ibnu Umar. Kalau dalam kitab fikih disebutkan orang ziarah, termasuk orang mentalkinkan, itu kan duduknya itu berhadapan dengan jenazah. Jadi orang mayat itu diposisikan, kalau sana kiblat, diposisikan dia kan miring menyinding begini kan. Nah, begini kan. Mana kanannya? Gini kan. Nah, kalau orang membacakannya itu di kepala itu yang paling bagus itu dia berhadapan, di depannya sini, bukan di belakang sini, membelakangi kiblat orang tadi. Karena dia mau menghadap, karena muka dari orang mayat itu kan dihadapkan ke kiblat. Kan dia menghadap ke situ. Makanya kalau dia mentalkinkan itu kan memang macam bercakap betul, diajarkannya betul. Nanti, nah ini tukang, bukan, ini profesional ini. Ya, nanti kalau ada yang datang dua sosok makhluk, kau jangan takut ya. Kan dipanggil, hei Fulan bin Fulan, ibnu amatillah, dan seterusnya, anak si Fulan-Fulan. Nah, kalau manggil itu dari depan, dari depan di hadapan. Nah, nanti kalau datang jangan kau takut. Nah, itu juga bacakan begitu. Ziarah juga begitu, posisinya dibacakanlah di kepalanya tadi apa? Fatihah. Nah, kemudian kalau riwayat ini berarti nanti habis Fatihah itu turunlah dia, bergeserlah di kakinya, sehingga apa? Kalau bahasa kita, seluruh tubuh sekujurnya itu dipagari dengan apa? Dengan Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Nah, insyaallah itu bermanfaat bagi ahli kubur, mendapatkan pahala, dan bahkan bisa menyelamatkan dari fitnah, fitnah mati atau siksa kubur. Aqwalul Huffaz, qala al-Hafidh Ibnu Hajar, fala tahbisuhu wasri'u bihi ila qabrihi, akhrajahu Tabrani bi isnadin hasan fi Al-Bahri. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan kalian tahan dan disegerakan mayat itu untuk dikuburkan. Itu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan isnad yang hasan. Warahu Tabrani fil Kabir wa rijaluhu muwaththaqun. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, dan para perawinya, rijal, perawi-perawi dari hadis ini muwaththaqun, muwaththaq. Memang
Muwasak ini tingkatannya di bawah dari siqat, ya. Tapi dia diterima periwayatannya. Ini dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Qala Ibn Qudamah, qala Ibn Qudamah al-Hanbali ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قل اللهم إنا فضله لأهل المقابر. Berkata Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni ini, wala ba'sa, tidak mengapa, berarti boleh saja membaca Al-Quran di samping kubur, dan sungguh telah diriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa lagi kalau bukan salaf? Imam Ahmad itu salaf. Karena salaf itu ya dia sebelum abad ketiga Hijriah, itulah salaf. Bahwasanya dia berkata, apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad, Amirul Mukminin fil hadis, luar biasa. Amirul Mukminin fil hadis. Kata Imam Ahmad, idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian masuk ke area pekuburan, iqra'u, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kalau masuk kubur, baca ayat kursi. Ini berarti secara umum. Kalau dia ziarah khusus, dia datangi kubur khusus. Ini maqabir. Ketika dia masuk area pekuburan, baca ayat kursi. Kemudian 3 kali qul huwallahu ahad. Kemudian qul, ucapkan. Inilah doanya. Allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir. Ya Allah, pahalanya itu untuk ahli kubur yang ada di pekuburan ini. Ya, fadlahu, pahalanya atau fadilah, keutamaannya, sama lah itu. Itulah maksudnya. Wa ruwiya anhu annahu qala al-qira'atu 'inda al-qabri bid'atun wa ruwiya dhalika anhu Syaimin qala Abu Bakr naqala dhalika an Ahmad jama'atun thumma raja'a ruju'an abana bihi an nafsihi farawa jama'atun anna Ahmad naha dariran an yaqra'a 'inda al-qabri wa qala lahu innal qira'ata 'inda al-qabri bid'atun faqala lahu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Jawhari ya Aba Abdillah ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi qala thiqatun qala fa akhbarani Mubashshir an abihi annahu awsa idza dufina yuqra'u 'indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha wa qala sami'tu ibn Umar yusi bidzalika qala Ahmad bin Hanbal farji' faqul lirrajul yaqra'u. Ini betapa munsifnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Diriwayatkan, tapi ini ruya darinya juga, dari Imam Ahmad, bahwasanya dia pernah berkata al-qira'atu 'indal qabri bid'ah, baca Quran di samping kubur itu bid'ah. Ini diriwayatkan dari Husayb. Tapi berkata Abu Bakar, naqala dzalika an Ahmad jama'atun, yang menukilkan tentang ucapan itu dari Imam Ahmad jamaah, sekumpulan banyak dari murid-muridnya. Tsumma raja'a ruju'an, tapi kemudian Imam Ahmad rujuk, dia kembali dari ucapannya itu, rujuk dia. Abana bihi an nafsih, dia menjelaskan tentang dirinya berkaitan bihi dengan hal itu. Maka farawa jama'atun, sekumpulan dari ulama, murid-muridnya lah, meriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad pernah melarang dariran, berarti seorang yang buta, seorang buta membaca Al-Quran di samping kubur. Lalu Imam Ahmad berkata kepada orang buta tadi, innal qira'ah indal qabri bid'ah, membaca Quran di samping kubur bid'ah. Jadi kalau ini saja diambil, nanti maka disandarkanlah kepada Imam Ahmad bahwa baca Quran di samping kubur bid'ah. Tapi kalau dilihat seterusnya, Imam Ahmad rujuk dari hal itu, maka sesuai dengan apa yang disampaikannya di atas tadi, justru dia menyuruh kalau masuk ke pekuburan baca Al-Quran. Nah, lalu faqala lahu Muhammad,
Muhammad ibnu Qudamah Al-Jauhari berkata kepada Imam Ahmad. Apa kata Muhammad ibnu Qudamah ini? Wahai ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Abu Abdillah, bagaimana menurutmu tentang Mubashir Al-Halabi? Mubashir Halabi itu semana orangnya? Qala Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ahli dalam rijal hadis, Amirul Mukminin. Dia tahu siapa saja periwayat-periwayat yang bisa diterima. Qala siqatun. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Mubashir Al-Halabi itu perawi yang siqah. Qala, lalu dia berkata, Muhammad bin Qudamah tadi mengatakan, fa akhbarani Mubashir an abi. Mubashir Al-Halabi menceritakan kepadaku dari ayahnya. Mubashir ini mendapat riwayat dari ayahnya. Annahu awsa, bahwa ayahnya itu berwasiat, idza dufina, apabila dia dikuburkan, yuqra indahu bi Fatihatil Baqarah, maka dibacakan di samping kuburnya itu pembuka suratul Baqarah wa khatimatiha, dan penutupnya. Nah, kalau yang tadi di atas itu di kepala baca Fatihah kitab, di akhir baru penutup surah Baqarah. Kalau ini dibaca bi Fatihatil Baqarah, pembuka surah Baqarah, berarti pangkal dari surah Baqarah. Biasanya yang dimaksudkan itu dari Alif Lam Mim sampai Muflihun. Wa khatimah, itu dua ayat terakhir dari Amanur Rasul. Wa qala sami'tu ibn Umar yusi bidzalika, dan dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berwasiat seperti itu. Nah, oleh karena ini riwayat yang sama dari Ibnu Umar, maka kalau begitu gabungkan riwayat-riwayat ini, maka yang terbaik adalah baca Al-Fatihah berdasarkan tadi riwayat yang pertama, kemudian baca pembuka dari surah Baqarah Alif Lam Mim sampai Muflihun, kemudian baca penutup dari surah Al-Baqarah Amanar Rasul, itu paling tidak. Kalau dari sebelumnya Lillahi ma fis sama juga bagus. Kemudian qala Ahmad bin Hanbal farji faqul lirrajul yaqra, berkata Ahmad bin Hanbal, farji, balik kau, faqul, maka katakan kepada rajul, kepada laki-laki yang mau membaca Quran tadi, yang laki-laki dharir tadi, yaqra'u, silahkan dia mau baca Al-Quran. Dalam dari kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ya. Wa dzakara al-Khallal 'an asy-Syu'bi pula, ya. Wallahu a'lam. Ya, biasanya ada Sya'bi atau orang yang berbeda, wallahu a'lam. Syu'bi atau Sya'bi. Qala kanat al-ansaru idza mata lahum al-mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahu al-Qur'an. Ini min kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Al-Khallal menyebutkan dari Sya'bi, dia berkata bahwa adalah orang-orang Ansar Madinah, apabila ada yang mati dari kalangan mereka, ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahu al-Qur'an, mereka kemudian ikhtalafu ila qabrihi, berebut-rebut ke kuburnya, mereka membacakan di sampingnya Al-Quran. Wa qala Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani, sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ah 'inda al-qabri faqala la ba'sa biha. Ini kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ibnu Qayyim siapa lagi? Murid dari Ibnu Taimiyah. Jadi berkata Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca indal qabri, samping kubur. Lalu dia berkata, tidak mengapa. La ba'sa biha, tak mengapa, boleh, silakan baca. Makanya orang-orang Ansar tadi ikhtalafu ila qabri. Nah, ini kalau ikhtalafi itu berbeda-beda pendapat. Ikhtalafu fi. Nah, kalau ikhtalafu ila berarti dia ketinggalan atau dia berebut. Kata Imam Syafi'i, la ba'sa, enggak mengapa. Apa mau baca silakan. Yang tak mau tak apa. Nah, ini menukil yang menukilnya ini dalam kitab Ibnu Qayyim.
murid wahid ya, dari Syekh Ibnu Taimiyah. Wa hadha nassun gharibun an Syafi'i wa Za'farani min ruwatil qadimi wa huwa thiqatun. Wa idza lam yarid fil jadidi ma yukhalifu mansus al-qadimi fa huwa ma'mulun bihi. Ini nas yang gharib sebenarnya ya, dari Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Za'farani itu adalah min ruwatil qadim, di antara murid-murid Imam Syafi'i sebagai periwayatnya ya, dari qaul qadim ketika masih di Irak. Wa huwa thiqatun, dia thiqah. Maka apabila tidak terdapat dalam qaul jadid ya, ketika di Mesir ma yukhalif ya, pendapat yang menyalahi daripada mansus apa yang dinaskan dalam madhab qadim, dalam qaul qadim, fahuwa ma'mulun bihi, maka itulah yang diamalkan dengannya. Jadi ada nas pada qaul qadim bahwa Imam Syafi'i la ba'sa biha, tidak melarang. Imam Syafi'i membolehkan saja membaca Al-Quran di samping kubur. Ini dari kitab Al-Imta' bil Arba'in Al-Mutabayyinah As-Sima', Imam Ibn Hajar juga Al-Asqalani. Fahada ma'rufun al-Karkhi. Fahada ma'rufun al-Kurkhi. Ini Kurkhi. Ada tu yang membaca membariskan Karkhi. Fahada ma'rufun al-Karkhi. Di sini Kurkhi. Mungkin ya, bisa dua-dua. Kana munfaridan bi rabbih thayyibal 'aish ma'ahu ladidal khalwati bihi thumma qad mata منذ نحو 400 سنة فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعه أجزاء من القرآن وأقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله أحد ويديها له والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة هذا بعد الموت ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف وكذلك قبور العلماء المحققين. Sayyidul Khatir ini terdapat Ma'ruf al-Karkhi atau al-Kurkhi, lebih dikenal dengan kewaliannya dan kesufiannya. Ma'ruf al-Karkhi, dia munfaridan bi rabbih, ini dia sendiri bersunyi-sunyi saja dengan Tuhan, berkhalwah. Thayyibal 'aish, thayyibal 'aish, kehidupannya baik. Ma'ahu ladzidal khalwah, ma'ahu bersama Tuhan. Thayyibal 'aish ma'ahu, apa namanya, hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan bagus. Ladzidal khalwah bihi, dia senang berkhalwat, merasakan kenikmatan dari khalwat, makanya dia selalu munfaridan bi rabbih. Summa qad mata, kemudian dia setelah wafat mundu nahwi 400 sana, 400 tahun. Fama yakhlu, selama itu sudah sampai 400 tahun itu, la fama yakhlu, maka tidak sunyi. Ini nafi yang cocoknya, maka tidak sunyi. An yuhda, atau maka imma yakhlu, senantiasa terus, tidak berhenti, tidak sunyi-sunyi. An yuhda, bahwa dihadiahkan kepadanya setiap hari. Ma taqdiru majmu'ihi, yang takdiru majmu'ihi, ukuran dari kalau dihimpunkan, himpunannya itu yang dihadiahkan tadi, ajza'un minal Qur'an, berjuz-juz dari kitab suci Al-Quran. Wa aqalluhu, sekurangnya paling tidak, man yaqifu ala qabrihi, orang yang berdiri di kuburnya, yaqra qul huwallahu ahad. Jadi sekurang-kurangnya orang kalau ke kubur Ma'ruf al-Karkhi ini, sampai setelah 400 tahun wafatnya pun tidak pernah kosong kuburnya itu. Orang menghadiahkan bacaan setiap hari berjuz-juz. Sekurang-kurangnya orang baca qul huwallah walaupun sekali di kuburnya. Wa yudiha lahu, dan dihadiahkan bacaan qul huwallah itu kepadanya, kepada Ma'ruf al-Karkhi. Wassalatin taqifu baina yadayhi, bahkan para sultan berziarah, datang ke kuburnya, berdiri di hadapan kuburnya itu, dalilatan, dalam keadaan menghinakan diri, rendah, hina. Hadza ba'dal maut, ini setelah 400 tahun dia wafat.
setelah wafatnya selama 400 tahun seperti itu. Wa yaumul hasyri tunsyarul karamat, dan pada hari nanti dihimpunkan yaumul hasyr, kalau maksudnya yaumul hasyr setelah kiamat nanti, pada hari dikumpulkan itu tunsyarul karamat, akan disebarkanlah kemuliaan, karamat-karamat allati la tusafu, yang tidak bisa digambarkan, ya, saking kan besar dan banyaknya karamat. Karena para ulama bahkan menyebutkan sebagaimana dalam kitab Bustani Al-Arifin Imam Nawawi itu, bahwa karamatul aulia setelah wafat itu lebih besar, lebih nampak ketimbang ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena di antara sifat aulia itu, waktu dia masih hidup kalau bisa karamatnya itu disembunyikan. Nah, makanya begitu dia wafat barulah tampak, baru ketahuan, baru lebih banyak karamatnya. Jadi karamat aulia tidaklah berakhir bersama dengan wafatnya. Justru setelah wafat karamatnya lebih mantap, lebih banyak. Kalau kita terbalik. Waktu masih hidup inilah tunjukkan, karena udah mati tak ada ingat lagi, padam terus. Itulah yang bisa tunjukkan. Nah, bahkan kan sebagaimana disebutkan oleh ulama di dalam kitab mereka, bahwa karomah itu kan seperti apa? Seperti gemerincing. Ini sahabat selalu menukil ungkapan ini. Seperti apa? Seperti gemerincing mainan anak-anak itu. Kapan dikasih orang tua sama anak mainan itu? Nah, ketika anaknya menangis, mereka mau dibujuk. Main. Jadi ketika aulia dapat karamat, ya seperti itulah. Nah, kemudian berarti kan mereka tak minta-minta itu. Kalau mereka dilihat Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bersedih, sedang nangis dan segala macam, kasih Allah karamat, kan itu. Nah, kemudian mereka menyembunyikan itu sebagaimana malunya seorang anak dara, anak gadis. Karena kemarin waktu menuju awal Ramadan kan, itu banyak masuk orang yang melihat hilal pada hari Jumat itu, tak nampak. Anak bulan tak nampak, anak darah yang nampak, kata bapak-bapak. Banyak miminya itu masuk. Dia bapak meneropong, kan banyak orang kirim yang meneropong. Anak bulan tak nampak, anak darah orang yang nampak. Nah, jadi sebagaimana anak darah menyembunyikan haidnya, bahkan malu dia, merah mukanya kalau sampai ada orang tahu dia sedang haid. Seperti itulah wali itu menyembunyikan karamatnya. Bahkan malu dia kalau karamatnya itu ketahui oleh orang. Nah, itu makanya di antara sifat mereka itu justru adalah khumul. Khumul itu enggak suka pamer, ada musyuhrah. Nah, makanya kalau yang memamer-mamerkan itu kesaktiannya, itu biasanya dukun. Dukun. Kalau wali dia tidak memamerkan karamatnya. Allah. Wa kadzalika kuburul ulama il muhaqqiqin. Begitu juga kubur-kubur para ulama, para muhaqqiqin. Ya, begitu juga para mutahaqqiq, orang yang sudah sampai pada hakikat. Wa ukhidha Abu Ja'far fi fitnati ibn al-Qushairi wa hubisa ayyaman fasarada as-sawma wa ma akala li ahadin shay'an wa dakhaltu fara'aytu yaqra'u fil mushafi wa marida falamma thaqula wa dajja an-nasu min habsihi ukhrija ila al-harimi famata hunaka wa kanat janazatuhu mashhudatan wa dufina ila janibi qabri imam Ahmad wa lazima an-nasu qabrahu muddatan hatta qila khutima ala qabrihi 10,000 khatmatin. Dan ketika ditangkap Abu Ja'far, dia ditangkap fi fitnah Ibn al-Qushairi dalam satu kasus berbentuk ujian dari Ibn al-Qushairi. Wahubisa, lalu dia dipenjara ayaman beberapa hari. Fasarada sauma, lalu kemudian dia berpuasa, sarada berterusan tiap hari, berarti dia puasa. Wa ma akala li ahadin syai'an, dan dia tidak makan
sesuatu pun karena seorang. Wa dakhaltu, aku pun kemudian masuk, faraaituhu, melihat, berarti dalam penjara tadi ketika masih dalam mahbus dalam penjara, aku melihatnya yaqra'u fil mushaf, dia membaca mushaf, membaca Quran melalui mushaf. Wa marida, dan sakit. Falamma thaqula, maka ketika dia berat, makin parah sakitnya. Wa dajjan nasu min hasbihi, lalu orang pun bergemuruh dari sebab dia di penjara. Jadi orang protes, itu orang Abu Ja'far itu udah sakitnya udah parah, kok masih di penjara? Maka ukhrija ilal harim, dikeluarkanlah dia dari penjara ke harim. Harim itu sesuatu yang di pinggir dari sesuatu di sekitarnya, itu disebut harim. Famata hunaka, lalu kemudian dia wafat di sana. Jadi memang udah dikeluarkan dari penjara yang tempat dia ditahan, kemudian di situ dia wafat karena memang sakitnya udah parah. Wa kanat janazatu masyhudatan, kemudian jenazahnya dihadiri banyak oleh para pelayat masyhudah. Kemudian dikebumikan dia di samping kubur dari Imam Ahmad. Di samping kubur dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Samping. Jadi termasuk dianjurkan itu kita dikuburkan di dekat ahli shalah. Supaya apa, istilah kita terjerembab juga lah rahmat. Walaziman nas, dan orang terus lazim mendatangi kuburnya muddatan, selama beberapa masa, hatta qila, sampai kemudian dikatakan dikhatamkan di kuburannya itu 10.000 kali khatam baca Quran. Bayangkan ini, 10.000 kali dikhatamkan baca Quran kuburannya itu. Ini dari kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Tufiya Abul Fath Nasr ibnu Ibrahim ibnu Nasr. Ini juga min sufi, min awliyaillah. Az-Zahidi, dari sini Az-Zahid. Biasanya sebutan Zahid dahulu. Itu kalau Zahid itu di atas alim. Kenapa? Karena Zahid itu orang alim yang sufi dengan kezuhudannya. Makanya Az-Zahid. Wafat Abul Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr Az-Zahid sanata 94 pada tahun 194. Tahun 194 Hijriah. Ya, masih salaf. Dia berkedua. 400 wa 400. Tahun berarti udah khalaf. Tahun 490 ya. Sana tis'ina wa 400. Ini harusnya tulisnya itu jangan dipisah ini. 490. Berarti dia ulama khalaf ya. Wa dzakarat dimashqiyun annahum mar'u janazatan mithla janazatihi wa qamu ala qabrihi 7 layalin tuqra'u kulla lailatin 20 khatmatan. Tarikh Dimas Ibnu Asakir. Jadi tahun 490 dia wafat. Penduduk Damaskus itu menyebutkan bahwasanya mereka tidak pernah melihat jenazah seperti jenazahnya, seperti jenazah Abul Fath. Kenapa? Wa aqamu ala qabrihi. Mereka berada di kuburnya itu selama 7 layal, 7 malam. 7 malam dibacakan setiap malamnya 20 kali khatam Quran. Berarti itu setiap malam kulla lailah. Berarti kalau 7 140 kali khatam dalam 7 malam. Dari tarikh Dimas Ibnu